Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, anak-anak peserta didik di mana saja Anda berada, semoga tetap di rumah, tidak kemana-mana belajarnya, karena kita masih dalam kondisi darurat pandemi COVID, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan, berikhtiar untuk melaksanakan 5M. Tidak cukup 3M, harus dengan 5M. Apa itu 5M? 1. Memakai masker kalau kemana-mana. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan air dan sabun atau sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, kurangi mobilitas, jangan terlalu bepergian kemana-mana. Dan yang kelima, menjauhi kerumunan. Mudah-mudahan dengan ikhtiar seperti itu kita bisa terhindar dari penyakit virus COVID-19 ini. Anak-anak, pada pertemuan keempat ini yaitu tentang kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Ini mengenai menganalisa makna beriman kepada qada dan qadar, dan tentu saja materinya adalah iman kepada qada dan qadar. Sebelum masuk ke materi, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, semoga Engkau mengaruniakan, menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kami semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tujuan pembelajaran iman kepada qada dan qadar adalah peserta didik mampu: 1. Dalam hal pengetahuan menganalisa makna beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, dalam aspek keterampilannya, peserta didik mampu bersikap optimis, ikhtiar, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menganalisa makna beriman kepada qada dan qadar. Ini menjadi tugas yang pertama. Jadi di pertemuan ini ada 2 tugas. Yang pertama, tugas menganalisa sebagai aspek pengetahuan, ada 3 soal. Yang kedua, aspek keterampilan, yaitu pembiasaan ya, dengan format yang sudah disediakan. Soal pertama tentang pengertian. Pengertian apa? Yang pertama, pengertian tentang iman. Yang kedua, pengertian tentang qada dan qadar. Yang ketiga, pengertian iman kepada qada dan qadar menurut pemahaman dan bahasa sendiri. Pemahaman di sini pemahaman apa? Yaitu pemahaman dari kita menganalisa makna iman dan makna qada dan qadar, dan kita menyambungkan, mendefinisikan sesuai pemahaman kita dan bahasa sendiri tentang definisi tentang iman kepada qada dan qadar. Sebagai contoh, saya memberikan contoh tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, definisi iman menurut ulama, yaitu Imam Asy-Syafi'i berkata dalam kitab beliau mengatakan bahwa iman adalah 1 perkataan, 2 amal, dan 3 niat. Tidaklah cukup salah satu saja tanpa mencakup ketiga unsur yang lainnya. Ini saya ambil dari internet. Nah, ini alamatnya. Yang kedua, pengertian atau definisi kitab-kitab.
Kitab-kitab artinya menurut para pakar adalah kumpulan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada semua rasulnya, yang tertulis dalam suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran, kemudian dijadikan satu menjadi sebuah bentuk buku. Dan ini pun saya ambil sumbernya dari internet. Kemudian langkah yang ketiga baru saya menyimpulkan. Menurut pendapat saya, hasil analisa dari makna iman dan makna kitab-kitab, jadi iman kepada kitab-kitab Allah menurut pemahaman saya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menyampaikan, menurunkan wahyunya, firmannya kepada para nabi dan rasul, ya, dalam bentuk suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran melalui malaikat Jibril. Kemudian suhuf-suhuf itu dijadikan sebuah bentuk buku yang kitab itu akan menjadi pedoman bagi kehidupan manusia, sehingga manusia dapat mengaplikasikan, mempraktekkan pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ini soal yang kedua. Jadi kalian mencari dalil Al-Quran, beriman kepada qada dan qadar. Saya contohkan yang pertama, Quran surat Al-Ahzab ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka 'alan nabi min haraj fi ma faradallah lahu sunnatullah fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Kemudian kita cari terjemahnya dan ditulis, tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Kemudian yang selanjutnya saya mengutip tafsir. Saya kutip tafsir dari Ibnu Katsir. Ya, pada kalimat apa? Pada kalimat wa kana amrullahi qadaran maqdura, yang artinya dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Maknanya apa? Maksudnya apa? Menurut Ibnu Katsir bahwa maksud dari kalimat tersebut adalah urusan yang telah ditetapkan oleh Allah itu pasti terjadi dan tidak akan bisa dielakkan lagi. Karena apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Nah, saya menyimpulkan setelah membaca terjemah, setelah menelaah dari tafsirnya, saya menyimpulkan bahwa kita sebagai seorang mukmin harus yakin sepenuh hati terhadap rukun iman yang 6. Satu, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Apa maksudnya iman kepada qada dan qadar? Bahwa apa yang telah ditetapkan Allah itu pasti akan terjadi, dan itulah dinamakan dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tugasnya. Jadi tugasnya Anda silahkan ya cari terjemahannya pada surat Al-Qamar ayat 49, cari tafsirnya dan pahami, lalu simpulkan apa isi kandungan dari Quran surat Al-Qamar ayat 49 ini. Atau Anda memperoleh informasi, mendapatkan ilmu bahwa dalil Al-Quran beriman kepada qada dan qadar itu misalkan surat A ayat B, itu silahkan. Mau menggunakan surat Al-Qamar ini juga silahkan, mau menggunakan ayat yang lain yang memang dijadikan sebagai dalil beriman qada dan qadar itu silahkan ya. Ini tugas yang nomor 2. Nah, kita sebelum ke tugas yang nomor 3, kita berbicara dulu tentang hikmah dan perilaku beriman kepada qada dan qadar. Hikmah itu apa? Pelajaran yang bisa diambil. Allah mewajibkan kita beriman kepada qada dan qadar, pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran buat kita.
Dan tentunya iman itu ada di dalam hati, dan refleksi daripada iman, implementasi daripada iman adalah terlihat dari perilaku-perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa hikmah dan perilakunya? Yang pertama adalah optimis, yang kedua husnuzon kepada Allah, yang ketiga ikhtiar, yang keempat tidak sombong, dan yang kelima tidak putus asa. Ya. Nah, mari kita simak video berikut. Namaku Akmal. Hari ini hari pertama aku masuk sekolah. Pak, ayo cepat. Pak, ayo. Maaf, Papa lagi sibuk, Nak. Hari ini kamu berangkat sendiri dulu aja ya. Mang. Iya, Den. Ada apa, Den? Anterin aku ke sekolah dong. Oh, iya. Aduh, Telat juga ya? Kenapa? apaan sih ini orang? Ya, oh iya. Bikin Kenalan- risih aja. Kenalan dulu, nama saya Rizky Bayu. Akmal. Udah sok deket, dekil, cerewet lagi. Pokoknya gue benci sama dia. Namaku Rizky. Ini hari pertamaku masuk sekolah. Pak, Bu, saya berangkat dulu ya. Walaupun hari ini aku telat, tapi aku seneng karena akhirnya aku punya teman. Mang, gimana sih kok tadi kok nggak jemput? Capek tahu. Oh iya maaf Den, ini tadi banyak kerjaan. Alasan. Udah aku bikin makanan ya. Iya Den. Ini Den makanannya. Oh iya. Bang, tahu jersey bolaku nggak? Yang warna apa? Yang warna merah. Oh itu barusan dicuci. Duh, kok gimana sih? Kok barusan dicuci? Katanya kerja terus, kerja gitu aja nggak becus. Terus bikin malas aja dah. Ya, maaf Den. Aduh, Hai Mal. Hai Mal. Mal. Hai. Hai. Akmal kenapa ya? Mungkin lagi banyak masalah. Ini keseharianku.
Kejualan koran. Walaupun hasilnya nggak banyak, tapi cukuplah untuk menuhin kebutuhan sehari-hari. Gak cuma itu, aku masih harus ngelakuin pekerjaan rumah. Dan belajar. Ya, Bosan lah. kok kepikiran ya? Dia kok bisa kelihatan bahagia terus ya? Padahal dia belum tentu bisa menuhin semua kebutuhannya. Ah, daripada penasaran, gua buntutin aja kali ya. Ternyata gue salah. Gue terlalu meremehin dia. Gue jadi malu sama diri gue sendiri. Sekarang gue sadar gue bisa bahagia dengan jadi lebih mandiri dan lebih peduli sama orang lain. Aku harus berubah. Setelah kita menyimak video tersebut, tugas ini nomor 3. Jadi silahkan nomor 3 tugasnya kalian mengambil hikmah dari film pendek tersebut. Apa hikmahnya? Coba Anda hubungkan antara kodok dan kodar dengan sikap ikhtiar dan tawakal. Nah, saya ulangi tugas-tugasnya ada 2.
secara garis besar ada dua tugasnya. Yang pertama tugas pengetahuan, yang ketiga tugas keterampilan. Tugas pengetahuan tadi sudah dibahas. Yang pertama silahkan analisa pengertian definisi daripada iman, qada dan qadar, dan iman kepada qada dan qadar. Yang kedua silahkan cari dalil beriman kepada qada dan qadar, ditulis ayatnya, ditulis terjemahannya, dicari tafsirnya dari para ahli tafsir, kutipan-kutipannya, dan silahkan Anda simpulkan ayat ini, dalil ini berbicara tentang apa, isi kandungannya seperti apa. Kemudian yang ketiga menyimak film pendek ya. Kemudian silahkan hubungkan antara qada dan qadar dengan ikhtiar dan dengan tawakal sebagai hikmah daripada Anda menyaksikan film tersebut. Nah, untuk nilai sikap itu adalah pembiasaan sebagai wujud perilaku beriman kepada qada dan qadar. Nah, formatnya seperti apa? Nah, ini formatnya. Jadi formatnya seperti ini. Ada 6 amal soleh ya. Ada tilawah Quran, ada sholat wajib, ada sedekah, ada hadir mengikuti pembelajaran, ada mengerjakan tugas sekolah, ada membantu orang tua. Dan ini adalah pembiasaan agar kita optimis, agar ikhtiar atau usaha yang kita lakukan itu mendapatkan bimbingan, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan itu lebih efektif dan lebih efisien. Nah, bagaimana cara mengisinya? Saya contohkan ini, saya mengisi di tanggal 12 bulan Februari tahun 2021. Untuk tilawah Quran silakan Anda tulis nomor surat. Saya contohkan di sini nomor suratnya, nomor surat kedua yaitu surat Al-Baqarah. Pada hari itu saya membaca ayat 10 sampai 50. Yang kedua, sholat wajib 5 waktu di checklist apabila sholatnya itu 5 waktu dikerjakan semua. Jadi kalau yang mengerjakan 4, yang mengerjakan 3, 2 karena alasannya tidak jelas, maka tidak usah di checklist. Berarti pada waktu itu Anda masih bolong dalam melaksanakan sholat wajib yang 5 tuh. Ya, baik itu sholat wajibnya mau di rumah, mau berjamaah, mau sendiri, mau tepat waktu atau agak telat sedikit, yaitu di checklist saja kalau full 5 waktu. Untuk sedekah silahkan Anda bersedekah sekemampuan Anda, mau dengan harta, mau dengan pikiran, tenaga, bantu orang, silahkan. Kemudian yang keempat, kenapa harus menghadiri pembelajaran? Ini bentuk ikhtiar kita, karena Anda sebagai seorang siswa, ikhtiarnya, usahanya untuk menggapai takdir yang lebih baik di masa depan, maka salah satunya dengan cara belajar. Nah, belajar ini bentuk ikhtiar kita, untuk optimis kita, bentuk kerja keras kita, ya. Nah, kenapa di sini ada 3 MP? 3 MP di sini saya contohkan, satu hari itu maksimal, misalkan di jadwal itu ada 3 mata pelajaran, ya. Kalau semua mengikuti, semua hadir mata pelajarannya, maka ditulis 3 MP. Kalau misalkan dalam satu hari itu ada 5 mata pelajaran, Anda mengikutinya hanya 3 mata pelajaran, berarti tulis saja 3 MP. Kalau Anda mengikuti semuanya, tulis 5 mata pelajaran. Kemudian yang kelima, mengerjakan tugas pun sama dengan hadir mengikuti PJJ. Tergantung tugas pelajaran, banyaknya tugas dan pelajaran apa. Di waktu hari itu Anda mengerjakan. Kalau Anda mengerjakan 1 mata pelajaran, tulis 1 mata pelajaran. Kalau Anda mengerjakan tugas 2 MP mata pelajaran, silahkan tulis 2 mata pelajaran pada hari itu.
Yang keenam, membantu orang tua. Ya, ini silahkan berbagai cara ya, bagaimana bentuknya, yang penting intinya kalian di rumah selalu setiap hari membantu orang tua. Kalau sudah, maka silakan Anda checklist. Dan ini kolomnya ada 7 kolom, berarti ini format ini 1 pekan untuk 1 mingguan. Jadi kalau nanti berlanjut, berarti ini format ini nanti silahkan Anda bikin berulang-ulang ya. Ini format ini untuk 1 minggu ya. Nah, apabila nanti Anda ada yang perlu ditanyakan, silahkan setelah pelajaran ini Anda mau menulis di kolom komentar di LMS, silahkan, atau mau japri ya hubungi secara pribadi ke Bapak langsung juga silahkan apabila ada hal-hal yang belum dimengerti. Baik, mari kita tutup pertemuan kita dengan pembacaan istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.